Jalan Denpasar. Bencana alam banjir yang terjadi di Bali merupakan akumulasi dari banyak persoalan yang dihadapi oleh Bali tetapi tidak banyak dibahas, selain sampah. Hal ini dilihat dari banyaknya titik-titik bencana, yang mengindikasikan bahwa persoalan-persoalan banjir telah menyebar ke banyak lokasi. Hal tersebut dikemukakan oleh Gede Mahaputra selaku pengamat isu perkotaan sekaligus akademisi Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa ketika dikonfirmasi pada Jumat 12 September 2025. Sebagaimana banyak diulas, adalah hujan dengan curah hujan yang tinggi dan dalam waktu yang lebih lama dari biasanya. Ini adalah faktor yang paling mudah untuk dipersoalkan karena tidak akan ada yang tersinggung. Tetapi hujan terjadi setiap tahun, jelasnya. Lebih lanjutnya, ia mengatakan permasalahannya justru pada antisipasi terhadap fenomena tahunan ini. Ketidakmampuan membaca potensi bencana dari fenomena ini dan menyiapkan antisipasinya lah yang menjadi persoalan saat ini. Persoalan kedua masih terkait alam, adalah terbangunnya lokasi-lokasi yang rentan terhadap bencana termasuk daerah aliran sungai, daerah lembah yang menampung air dan areal bekas sawah yang juga telah menjadi areal terbangun. Areal-areal semacam itu merupakan daerah resapan air. Secara tradisional, daerah-daerah tersebut bukan merupakan lokasi permukiman ideal sehingga di masa lalu tidak dijadikan sebagai lokasi permukiman tradisional. Permukiman di masa lalu umumnya dibangun di daerah yang lebih tinggi dibandingkan sekitarnya. Permukiman ini juga masih diatur lagi dengan larangan-larangan, antara lain larangan membangun di tepian sungai, larangan memanfaatkan kayu dari pohon yang tumbuh di dekat mata air, larangan menggunakan kayu yang tumbuh di tepi sungai termasuk yang tumbuh di batas desa. Ini adalah bagian dari upaya konservasi. Pengelolaan lahan-lahan tersebut mengalami pergeseran saat wilayah dikelola oleh negara. Perbedaannya adalah pada pengambilan keputusan untuk pemanfaatan lahan. Di masa lalu, pengambilan keputusan adalah masyarakat yang dekat dengan lokasi sedangkan sekarang, dengan hadirnya negara, maka pengambilan keputusan menjadi lebih panjang bahkan hingga ke pemerintah pusat yang jauh dari lokasi. Ini bisa mengakibatkan distorsi akibat kesalahan membaca potensi bahaya. Pemanfaatan lahan selalu bersifat politis. Pengaturan penggunaannya dilandasi oleh keputusan yang dibuat melalui proses legislasi. Pemanfaatannya juga melalui proses perizinan yang juga merupakan proses politik, sambungnya. Kepentingan politik saat perencanaan pemanfaatan lahan bisa mengubah lahan yang tadinya merupakan kawasan konservasi menjadi kawasan permukiman, warna kuning, atau menjadi kawasan pariwisata, warna pink. Agenda-agenda perubahan fungsi lahan sejak di masa perencanaan ini sudah menjadi rahasia umum namun sulit dibuktikan. Bisa saja ada pihak tertentu yang mendorong legislasi agar sebuah kawasan bisa dialihfungsikan sejak di masa rencana tata ruang. Pada saat pengurusan perizinan dalam proses pembangunan juga bisa terjadi pelanggaran. Yang paling umum tentu saja bangunan yang tidak memiliki izin dan sudah terbangun. Kemudian ada pula kemungkinan manipulasi dalam proses perizinan. Pihak-pihak tertentu bisa membantu pengurusan izin dengan imbalan tertentu. Masalah dalam tata ruang ini membawa akibat berkurangnya daerah resapan dan terbangunnya daerah-daerah yang secara tradisional merupakan tempat melintas dan tempat parkirnya air. Di daerah tempat perlintasan air, terutama sungai-sungai, terjadi banjir sepanjang alirannya dengan arus air yang deras, paparnya. Semakin ke hilir, akumulasi air semakin besar. Memasuki wilayah perkotaan, air sudah menjadi sangat besar dengan arus yang sangat kuat. Ini sangat berbahaya karena bisa menghanyutkan bangunan, kendaraan, pohon-pohon dan juga manusia sehingga potensi korban jiwa sangat tinggi. Di daerah yang merupakan wilayah parkir air akan timbul genangan dalam waktu yang relatif lama. Potensi banjir yang akan semakin sering terjadi dan dalam skala yang semakin besar. Ini didasari oleh ketiadaan proyek besar yang bertujuan mencegah bencana. Jika dilihat dari program pemerintah, maka terlihat jelas bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi fokus. Proyek penambahan jalan, proyek transportasi modern, perluasan bandara dan seterusnya lebih menunjukkan ketidakkawasan terhadap potensi bencana. Alih-alih meningkatkan kewaspadaan, program-program pemerintah tersebut justru lebih banyak menarik minat investasi. Peningkatan minat ini justru meningkatkan potensi bahaya, tandasnya. Investor tentu saja lebih tertarik membahas revenue, return on investment, keuntungan, sementara pemerintah lebih tertarik membahas potensi pajak dari investasi tersebut. Proyek-proyek penanggulangan banjir jarang dibahas. Saat ini, proyek semacam inilah yang harus mulai difikirkan dan didorong agar masuk ke dalam proses legislasi. Ini tentu tidak akan menarik bagi investor dan tidak menghasilkan pajak bagi pemerintah. Tetapi, jika ingin menata ulang perencanaan ruang, maka Bali akan menjadi daerah yang menarik lagi dengan berkurangnya potensi bencana,
Tertatanya wilayah sejak dari hulu hingga hilir dan pada gilirannya akan mendatangkan investor yang lebih bertanggung jawab. Secara garis besar, banjir di Bali terjadi akibat maraknya alih fungsi lahan. Bahkan banjir diprediksi setiap tahun terjadi dan akan semakin sering karena setiap tahun terjadi pengurangan daerah resapan yang semakin tinggi. Sehingga air permukaan akan bertambah. Alih fungsinya ada di hulu, kawasan Denpasar, khususnya yang di sepanjang Tukat Badung, mendapat akibatnya karena di hulu airnya tidak terserap justru terkonsentrasi di sungai. Perbaikan besar yang kita butuhkan adalah restorasi daerah aliran sungai masif. Pembebasan lahan untuk floodplain, buat wilayah parkir air saat air permukaan melebihi daya tampung sungai, ujarnya. Di beberapa negara memang disiapkan untuk menampung air saat volumenya berlebih. Saat volume air normal, maka ia berfungsi seperti ruang terbuka hijau. Ini disebut sebagai konsep kota spons, atau sponge city, kota yang mampu menyerap saat air datang dalam jumlah berlebih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.